Fajar baru saja menyingkap selimut malam saat Pak Wirya menyusuri gang sempit di ujung desa Karangjati. Langkah kakinya perlahan namun mantap, mendorong gerobak tahu yang sudah setengah berkarat. Bunyi roda gerobak yang bergesek di atas paving retak menjadi musik pengantar pagi di desa itu, sementara embun masih menempel malu-malu di dedaunan dan atap rumah warga. Pak Wirya mengenakan jaket kumal berwarna hijau pudar yang sudah sobek di bagian siku. Di balik kerut wajahnya yang menua, terselip keteguhan dan harapan, meski semakin hari, harapan itu seperti menipis diserap kenyataan. Ia berdagang tahu sejak muda, mengikuti jejak almarhum ayahnya. Tapi zaman berubah, lidah orang pun ikut berubah. Tahu yang dulu jadi primadona kini tersingkir oleh makanan beku dari swalayan dan gorengan dari tangan-tangan asing. Desa Karangjati sendiri bukanlah desa yang ramai. Letaknya terpencil, bersembunyi di antara bukit-bukit kecil dan persawahan yang mulai ditinggalkan. Penduduknya hidup sederhana, mayoritas petani dan buruh kasar. Di tengah keterbatasan itu, pasar desa menjadi satu-satunya tempat kehidupan berdenyut sedikit lebih cepat. Setiap pagi, Pak Wirya membuka lapak kecil di sudut pasar. Di bawah terpal yang dipasang seadanya, ia menata tahu-tahu putih di atas daun pisang agar tetap segar. Terkadang, beberapa potong ia goreng di rumah lebih dulu sebagai pemikat pembeli. Namun pembeli tak kunjung banyak. Meja jualannya seringkali hanya menjadi tempat lalat hinggap. "Masih tahu yang kemarin, Pak?" tanya Bu Agini, langganan setianya yang tak pernah membeli lebih dari 2 potong. "Baru semua, Bu." "Saya masak subuh tadi," jawab Pak Wirya ramah, berusaha menyembunyikan rasa lelahnya. Bu Agini mencubit salah satu tahu goreng dan mengangguk, tapi akhirnya hanya membeli 1. Pak Wirya tersenyum kecut. Pendapatan hari itu mungkin hanya cukup untuk membeli beras dan minyak. Untuk hal lain, mustahil. Sepulang dari pasar, Pak Wirya mendorong gerobaknya pulang dengan badan letih dan isi kantong yang tak seberapa. Di rumah, ia disambut pemandangan yang selalu membuat dadanya sesak. Istrinya, Sumi, duduk santai di ruang tamu, memelototi layar ponsel sambil sesekali tertawa cekikikan menonton video dari kota. Wajahnya dipoles bedak tebal dan bibirnya berwarna mencolok, seolah hendak ke pesta, padahal mereka bahkan tak punya televisi yang layak. "Kamu bawa apa?" tanya Sumi tanpa menoleh. Pak Wirya meletakkan kantong plastik berisi sisa tahu goreng dan beberapa lembar uang kucel di atas meja kecil. "Tadi cuma laku sedikit. Ini masih ada tahu sisa, bisa digoreng sore nanti." Sumi menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri. "Sampai kapan hidup begini, Wir? Setiap hari bawa tahu basi, uang recehan, dan mimpi yang gak pernah jadi kenyataan. Kamu itu kerja tapi gak pernah bikin aku senang." Pak Wirya tak menjawab. Ia hanya duduk di bangku kayu dekat pintu dan menunduk, seolah lantai di bawahnya menyimpan jawaban yang tak pernah bisa ia ucapkan. "Aku ini perempuan, Wir. Aku juga pengen pakai baju bagus, jalan-jalan, punya handphone yang benar, bukan kayak barang rongsokan itu," lanjut Sumi sambil menunjuk ponsel suaminya yang retak layarnya. "Lihat Bu Eni sebelah, suaminya cuma kerja proyek tapi bisa beliin motor baru." "Ya, tapi kan kita nggak bisa banding-bandingin hidup, Mi. Rezeki orang beda-beda," jawab Pak Wirya pelan, mencoba meredakan amarah yang terasa menggelegar tapi harus dikubur dalam-dalam. Sumi mendengus, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Suara kusen tua yang berderit menjadi saksi pertengkaran sunyi yang tak kunjung selesai. Setiap malam, Pak Wirya duduk sendirian di depan rumah, menatap langit. Bulan dan bintang menjadi satu-satunya teman yang tak menuntut apapun darinya. Ia merenungi nasib, memikirkan tahun-tahun yang telah berlalu. Di usia yang seharusnya bisa menikmati hasil jerih payah, ia masih berkutat dengan penghasilan tak menentu dan pernikahan yang retak pelan-pelan. Ia mengenang masa muda bersama Sumi, waktu mereka menikah dengan sederhana namun penuh cinta. Dulu, Sumi adalah gadis desa biasa yang manis dan lembut. Tapi waktu dan tekanan hidup mengubahnya. Entah sejak kapan, wanita itu menjadi seseorang yang asing. Mungkin ketika televisi mulai menampilkan dunia gemerlap, atau saat tetangga mereka satu persatu naik kelas sosial. Di pasar, Pak Wirya bukan tak berusaha. Ia mencoba berbagai cara, mengubah resep tahu, memberi diskon, bahkan menjajakan dari rumah ke rumah. Tapi tetap saja, hasilnya nihil. Sementara itu, harga kebutuhan pokok terus meroket. Utang kecil di warung mulai menumpuk. Namun semua itu tak terlihat oleh Sumi yang lebih sibuk melihat tren fashion kota lewat ponselnya. Suatu hari, di pasar, Pak Wirya duduk termenung lebih lama dari biasanya.
dagangannya belum laku satupun. Ia hanya memandangi tahu-tahu itu, membayangkan mereka seperti dirinya, putih, polos, dan cepat basi jika tak ada yang menghargai. Saat itulah seorang lelaki menghampiri lapaknya. Lelaki berpakaian mencolok, mengenakan cincin besar dan kacamata hitam meski matahari belum tinggi. "Wirya, ini kamu?" Suara berat itu terdengar familiar. Pak Wirya menoleh, ragu-ragu. Butuh beberapa detik sebelum ia mengenali wajah itu. "Jatmiko?" tanyanya pelan. Lelaki itu tersenyum lebar. "Iya, lah kok kamu masih begini, Wir? Jualan tahu?" Gak berubah dari dulu. Pertemuan itu berakhir dengan obrolan singkat. Jatmiko memamerkan mobil barunya, rumah 2 lantai di kota, dan usaha yang berkembang pesat. Ia mengaku memulai dari nol, seperti Pak Wirya. Tapi sesuatu dalam sorot matanya membuat Wirya bertanya-tanya. Ada kegelapan yang terselubung di balik senyuman dan kata-kata penuh semangat itu. Namun, semua itu masih hanya angin lalu. Sepulang dari pasar hari itu, Pak Wirya kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia mulai mempertanyakan, sampai kapan ia harus begini? Sampai kapan ia harus terus menjadi bayangan, bukan pemilik cahaya? Malam itu, langit Karangjati mendung. Tapi bukan hanya awan yang menggantung di langit, melainkan juga kegelisahan di dada Pak Wirya, yang perlahan, sangat perlahan, mulai membuka celah bagi sesuatu yang kelam untuk masuk. Beberapa hari setelahnya, Pak Wirya kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Gerobak tua didorong dari rumah menuju pasar saat matahari baru mengintip di balik pohon randu. Di sepanjang jalan, ia berpapasan dengan ibu-ibu yang membawa keranjang belanja, tukang sayur, dan anak-anak berseragam sekolah. Kehidupan berjalan lambat, seolah waktu sendiri malas bergerak di desa itu. Tapi bagi Pak Wirya, waktu justru terasa seperti musuh yang menyeringai, terus berjalan, sementara ia tetap di tempat yang sama. Setibanya di pasar, Pak Wirya memilih tempat yang teduh di dekat lapak penjual pisang. Ia membuka terpal, menata tahu-tahu putihnya seperti biasa. Sinar matahari mulai menghangatkan atap seng pasar, dan suara tawar-menawar pun memenuhi udara. Namun belum ada pembeli yang mendekat ke lapaknya. Ia duduk bersandar di gerobak, mencoba tidak memikirkan sisa utang di warung Pak Nur, atau wajah Sumi yang selalu muram setiap kali melihat isi dompetnya. Tiba-tiba, bayangan besar menutupi tahu-tahunya. Pak Wirya mendongak. Seorang pria tegap berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja motif batik mahal dan celana panjang hitam yang licin mengilap. Wajahnya tak asing. Mata tajam itu, senyum miringnya, semuanya masih terekam jelas dalam ingatan. "Jatmiko," gumam Pak Wirya, setengah tak percaya. "Loh, Wirya, masih ingat aku, tuh?" sahut pria itu sambil tertawa renyah. Ia menepuk bahu Pak Wirya dengan keras. Mereka berjabat tangan, lalu duduk berdampingan di kursi plastik yang digeser dari lapak sebelah. Dalam waktu singkat, obrolan mereka kembali akrab, seolah tahun-tahun yang memisahkan mereka hanya sekejap mata. Dulu, mereka sama-sama pedagang kecil. Jatmiko menjual ayam potong di pasar yang sama. Tapi suatu hari ia menghilang, katanya merantau keluar kota. Kini ia kembali dengan mobil mentereng yang diparkir di depan pasar dan jam tangan mengkilap melingkar di pergelangan. "Kok bisa sekaya ini, kok?" tanya Pak Wirya pelan, setengah bercanda tapi juga setengah ingin tahu. Jatmiko hanya tersenyum. "Namanya juga usaha, Wir. Tapi kadang, rezeki itu datang dari arah yang gak kita sangka." Pak Wirya mengangguk pelan. "Kamu tetap usaha ayam potong?" "Dulu iya. Sekarang MAH udah buka banyak cabang. Konveksi juga jalan, kontrakan jalan, semua alhamdulillah lancar." Ada jeda. Pak Wirya menatap tahu-tahunya yang masih utuh. Sementara Jatmiko, hidupnya tampak terlalu mudah. "Aku terus terang iri, kok. Tiap hari jualan tahu, kadang gak balik modal. Istriku di rumah juga terus ngeluh, gak puas. Kalau aku bisa kayak kamu." Jatmiko menatapnya dengan pandangan yang berbeda kali ini. Lebih tajam, lebih serius. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berkata, "Kalau kamu memang benar-benar pengen berubah nasib, aku tahu satu jalan. Tapi ia bukan jalan biasa." Pak Wirya mengernyit. "Maksudmu?" Jatmiko menyandarkan punggung ke kursi dan menarik napas panjang. "Kita hidup di dunia yang keras, Wir.
Kalau hanya mengandalkan kerja keras, kadang kita cuma jadi budak waktu. Tapi ada jalan cepat. Jalan yang tidak semua orang berani jalani. Tapi jalan apa? Sederhananya, ini semacam kerjasama. Kamu kasih sesuatu, dan kamu dapat sesuatu yang lebih besar. Yang penting, kamu kuat komitmen. Jangan main-main. Pak Wirya makin bingung, tapi tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Kamu maksud pesugihan? Jatmiko hanya tersenyum kecil, tanpa mengangguk atau menggeleng. Ada seseorang di luar desa. Namanya Ki Darmo. Tinggal di kaki gunung Kendali Sodo. Dia yang bantu aku dulu. Tapi ingat, Wir, ini bukan buat main-main. Sekali kamu masuk, nggak bisa mundur. Pak Wirya terdiam cukup lama. Kata-kata, jalan cepat, terus terngiang di kepalanya sepanjang sisa hari itu. Setelah Jatmiko pamit dan menghilang di balik mobil hitamnya, Pak Wirya merasa seperti ada dua suara bertengkar di dalam dadanya. Satu berkata untuk tetap lurus, satu lagi mulai berbisik lembut, membujuk, mengingatkan betapa susahnya hidup yang ia jalani selama ini. Malam harinya, Pak Wirya pulang membawa tahu sisa dan wajah murung. Di rumah, Sumi sudah menunggu dengan muka cemberut. Cuma segini lagi? Tanyanya ketus sambil memeriksa isi kantong. Pak Wirya hanya mengangguk. Apa gunanya kamu jualan tiap hari kalau nggak pernah bawa hasil? Aku capek hidup begini, Wir. Kita nggak pernah punya apa-apa. Orang kerja ya begitu, Mi. Nggak semua langsung enak, jawab Pak Wirya pelan. Bilang aja kamu gagal. Gagal bikin aku bahagia, gagal jadi kepala rumah tangga, bentak Sumi, matanya berkaca-kaca tapi suaranya keras. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam hati Pak Wirya. Ia tidak membalas. Ia hanya masuk ke kamar, duduk di atas dipan bambu yang sudah mulai keropos, dan menatap langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan Jatmiko muncul berulang-ulang. Kilauan mobil, senyum misteriusnya, dan nama Ki Darmo berputar dalam pikirannya. Lalu bayangan Sumi yang selalu marah. Bayangan tahu-tahu basi yang tak laku. Bayangan orang-orang yang dulu sejajar dengannya kini melesat jauh meninggalkannya. Apa salahnya mencoba? Pertanyaan itu terus menggema dalam benaknya hingga fajar menyingsing. Dan ketika ayam jantan berkokok, Pak Wirya telah membuat keputusan. Ia tahu kemana harus pergi. Hari itu ia tidak mendorong gerobaknya ke pasar. Sebaliknya, ia memasukkan sebotol air, nasi bungkus, dan beberapa batang rokok ke dalam tas kecil, lalu pamit pada Sumi dengan alasan hendak mencari tahu lokasi kulakan tahu yang lebih murah. Sumi tidak terlalu peduli. Ia hanya mengangguk tanpa memalingkan wajah dari layar ponsel. Cepat pulang. Jangan lama-lama, katanya dingin. Langkah Pak Wirya mantap menyusuri jalanan tanah yang perlahan menanjak ke arah utara desa. Gunung Kendali Sodo menjulang di kejauhan, dikelilingi kabut tipis yang bergulung di antara lerengnya. Beberapa warga pernah berkata bahwa tempat itu keramat, banyak ditinggali makhluk halus dan orang-orang pilihan. Tapi bagi Pak Wirya yang mulai tercekik oleh hidup, rasa takut tampak begitu kecil dibandingkan godaan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Setelah berjalan hampir 2 jam melewati jalan setapak dan semak belukar yang rimbun, ia tiba di sebuah pertigaan sunyi. Tak ada papan penunjuk jalan, hanya sebuah batu besar dengan bekas sesajen kering di atasnya. Pak Wirya berhenti sejenak, menatap batu itu, lalu teringat kata-kata Jatmiko, kalau kamu sampai di batu besar dengan bekas dupa, ambil arah kiri. Tapi jangan bicara sepatah kata pun, walau ada yang memanggil. Langkahnya berbelok ke kiri. Hutan mulai menebal, cahaya matahari tertahan oleh kanopi dedaunan. Suara burung dan serangga membaur dengan desir angin. Entah kenapa, udara di sekitar terasa berat, seperti dipenuhi tatapan dari balik pepohonan. Beberapa kali Pak Wirya merasa seolah ada bayangan yang melintas di sudut matanya. Namun ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Ia menahan napas ketika akhirnya melihat sebuah gubuk reot berdiri di antara pohon-pohon besar. Atapnya dari ilalang, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menghitam dimakan usia. Di depannya, seorang pria tua duduk bersila, mengenakan jubah hitam panjang dan kalung dari taring-taring hewan. Matanya tajam, menembus langsung ke dasar hati. Tak perlu bertanya, Pak Wirya tahu, inilah Ki Darmo. Kau datang dengan niat yang sudah bulat, ucap Ki Darmo sebelum Pak Wirya sempat membuka mulut. Suaranya berat, dalam, seperti keluar dari perut bumi.
Pak Wirya mengangguk pelan. Jatmiko mengirimu? Iya, Ki. Ki Darmo menutup matanya sejenak, lalu membuka perlahan. Apa yang kau inginkan? Saya ingin hidup lebih baik, Ki. Saya sudah terlalu lama hidup seperti ini. Saya ingin kaya. Ki Darmo tersenyum samar. Setiap orang ingin kaya. Tapi tidak semua siap menanggung harga yang harus dibayar. Kau yakin kau siap? Pak Wirya ragu. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Baiklah. Akan kutunjukkan jalan. Tapi ingat baik-baik, ini bukan kesepakatan antara manusia biasa. Ini perjanjian gaib, dan makhluk yang akan menjadi mitramu bukan sembarang makhluk. Dia tuyul. Tapi bukan tuyul kecil botak yang sering kau dengar. Ini tuyul hijau. Perempuan. Kuat, buas, dan lapar. Ia hanya akan patuh jika syaratnya dipenuhi. Pak Wirya diam, jantungnya berdegup kencang. Napasnya tercekat ketika Ki Darmo berdiri dan masuk ke dalam gubuk, lalu keluar membawa sebilah pisau hitam berukir dan secari kain kuning. Syaratnya sederhana, tapi tidak bisa dilanggar. Setiap malam bulan purnama, kau harus mengorbankan seekor kambing betina yang sedang menyusui. Tapi bukan susunya yang diambil. Darahnya. Darah dari puting susunya, titik kehidupan yang ia berikan. Darah itu akan diberikan pada tuyul hijau sebagai makanannya. Pak Wirya menelan ludah. Kalau saya lupa? Ki Darmo menatapnya tajam. Dia akan menagih. Dan tuyul tidak tahu cara menagih dengan lembut. Dia akan mengambil darah dari tubuhmu atau dari orang yang kau cintai. Tenggorokan Pak Wirya tercekat. Ia tak bisa membayangkan hal itu terjadi pada Sumi. Meski sering bertengkar, ia tetap istrinya. Tapi suara di dalam hatinya kembali berbisik, kau hanya perlu hati-hati. Jangan lupa. Hidupmu akan berubah. Apa saya harus tanda tangan atau? Ki Darmo menggeleng. Tak perlu tanda tangan manusia. Kau hanya perlu berjanji di atas api. Ki Darmo menyalakan dupa dan membuat lingkaran dari bubuk putih di tanah. Ia meminta Pak Wirya duduk bersila di tengah lingkaran, memejamkan mata, dan mengulang sumpah yang ia bisikkan. Aku, Wirya, menerima perjanjian ini dengan penuh kesadaran. Aku memanggil tuyul hijau sebagai mitra rejeki. Aku berjanji memberi darah susu setiap purnama. Jika aku lalai, aku siap menerima balasan yang setimpal. Mantra itu panjang, aneh, dan membuat bulu kuduk berdiri. Ketika sumpah selesai, Ki Darmo meletakkan kain kuning di pangkuan Pak Wirya. Di atasnya, ada gumpalan kecil rambut hijau basah, seolah baru dicabut dari kepala seseorang. Malam ini, ia akan datang. Jangan kaget. Jangan takut. Biarkan dia menyatu. Pak Wirya tak mengerti maksudnya. Tapi ia menurut, dan setelah menerima kain kuning itu, ia pulang dalam diam. Sore telah menjelang ketika ia tiba di rumah. Sumi sudah di dapur, menggoreng tempe. Ia tak bertanya dari mana suaminya. Malam itu, Pak Wirya tidur lebih cepat dari biasanya. Kepalanya berat, tubuhnya panas. Ia memejamkan mata, namun pikirannya masih melayang pada hutan, pada wajah Ki Darmo, dan pada rambut hijau itu. Dan di dalam mimpi, ia melihatnya. Seorang anak perempuan berdiri di tengah sawah yang diselimuti kabut. Tubuhnya kecil, kulitnya hijau pucat, rambut panjangnya menjuntai seperti lumut basah. Ia tersenyum, senyum lebar yang tak wajar, dengan mata hitam tanpa bola mata dan urat-urat merah yang berdenyut di pelipisnya. Di mulutnya ada noda darah. Pak Wirya ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Anak itu mendekat perlahan, lalu berbisik ke telinganya, "Aku lapar." "Bapak janji, kan?" Dan seketika ia terbangun. Keringat membanjiri wajah dan punggungnya. Tapi anehnya, tak ada rasa takut. Justru ada kelegaan, seperti baru saja diterima dalam sebuah persekutuan yang kuat dan tak tergoyahkan. Sebuah langkah telah ia tapaki. Dan tak ada jalan kembali. Pak Wirya terbangun pagi itu dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal, dan dada yang masih berdebar setelah mimpi aneh tentang bocah perempuan berkulit hijau yang memanggilnya, "Bapak." Meski mimpi itu begitu nyata, ia tak merasa gentar. Justru ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa ringan.
seolah beban bertahun-tahun telah diangkat dari punggungnya. Esok harinya, ketika ia mendorong gerobak tahu ke pasar seperti biasa, langit terasa lebih terang dari biasanya. Udara lebih sejuk. Dan anehnya, orang-orang mulai memanggilnya lebih dulu. Pembeli berdatangan, banyak diantaranya yang biasanya tak pernah menyentuh dagangannya. Hanya dalam waktu 2 jam, tahu-tahunya ludes terjual. "Pak Wirya, tahunya enak sekali sekarang." "Kok bisa lembut gini, ya?" tanya salah seorang pelanggan. Pak Wirya hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu jawabannya bukan pada bahan tahu, tapi pada makhluk yang kini bekerja di balik layar. Hari-hari berikutnya, keajaiban itu terus berulang. Dagangannya selalu habis, bahkan beberapa pelanggan berebut. Beberapa warung di desa sebelah mulai memesan dalam jumlah besar. Ia pun berhenti berjualan keliling, lalu menyewa kios kecil di pojok pasar. Dalam sebulan, ia sudah bisa menyewa 2 karyawan, lalu 3. 3 bulan sejak perjanjian dengan Ki Darmo, Pak Wirya membeli mobil bekas berwarna putih. Sebulan setelahnya, ia merenovasi rumahnya yang dulu reot menjadi rumah dengan dinding keramik, jendela kaca besar, dan pagar besi mengilap. Sumi. Ia kini seperti berubah wujud. Rambutnya dicat coklat muda, wajahnya selalu dilapisi make up tebal, dan tubuhnya dipenuhi perhiasan emas. Ia menjadi sosialita desa yang gemar arisan dan berpakaian ala selebritas Instagram. Para tetangga memandang mereka dengan mata iri dan kagum. Mereka tak henti-henti bertanya, "Pak Wirya pakai resep tahu dari mana, sih? Kok bisa sukses banget sekarang?" Pak Wirya hanya tertawa pelan. "Namanya juga rejeki, Bu. Mungkin baru waktunya." Namun tak ada yang tahu, bahwa di balik kemewahan itu, ada satu kamar kecil di sisi barat rumah yang selalu tertutup rapat. Pintu besi berlapis kayu jati itu hanya bisa dibuka oleh Pak Wirya sendiri. Di dalamnya, hanya ada satu lampu minyak, altar kecil berisi kain kuning, beberapa boneka lusuh, dan satu gentong tanah liat besar. Di bawah gentong itulah tuyul hijau, tinggal, tak terlihat, tak terdengar, tapi selalu ada. Setiap malam bulan purnama, Pak Wirya diam-diam pergi ke gudang belakang, membawa seekor kambing betina yang tengah menyusui. Ia sudah hafal caranya. Kambing diikat, ditenangkan, lalu ia ambil sebilah pisau pusaka warisan Ki Darmo. Ia iris perlahan bagian bawah perut kambing, tepat di dekat putingnya. Darah kental kehitaman akan menetes, dan ia tampung dalam wadah tembikar, lalu persembahkan di kamar tuyul. Tidak pernah gagal. Setiap kali darah itu dipersembahkan, rejeki terus mengalir. Usaha tahu miliknya kini berubah menjadi pabrik rumahan. Ia membeli mesin penggiling kedelai, mempekerjakan belasan orang, dan memperluas distribusi hingga ke kota kabupaten. Rumahnya penuh dengan barang-barang mahal, TV besar, kulkas 2 pintu, sofa kulit, dan koleksi tas mewah milik Sumi yang terus bertambah setiap pekan. Namun di tengah kejayaan itu, hanya Pak Wirya yang tahu betapa pentingnya disiplin terhadap tanggung jawab bulanannya. Ia tidak pernah sekalipun lalai. Ia tahu, tuyul hijau tidak akan membiarkan dirinya lolos jika perjanjian dilanggar. 5 tahun berlalu. Kehidupan mereka kini bak keluarga konglomerat. Sumi semakin haus pengakuan. Ia sering mengunggah kehidupannya di media sosial, mengundang iri para tetangga. Namun semua yang ia nikmati dibayar dengan bisikan dan mimpi-mimpi gelap yang setiap malam menyiksa Pak Wirya. Ia sering mendengar suara langkah kecil di loteng, padahal rumah mereka tidak punya lantai 2. Kadang terdengar suara tawa lirih, seperti anak kecil perempuan yang berbisik, "Aku bantu, Bapak. Aku bantu." Sumi pun pernah mengeluh, "Kenapa ya, rumah ini terasa dingin terus walau siang panas terik?" Pak Wirya hanya berkata singkat, "Mungkin hawa gunung." Tapi ia tahu, tuyul hijau tidak tidur. Meski begitu, segala kejanggalan itu masih bisa ia tanggung, selama kemakmuran tetap mengalir. Ia bahkan mulai percaya bahwa mungkin ini memang takdirnya. Bahwa perjanjian itu bukanlah kutukan, tapi bentuk, balas budi, dari makhluk halus yang membutuhkan sesaji. Ia mulai menatap kamar rahasia itu bukan dengan rasa takut, melainkan rasa syukur. Terkadang ia masuk hanya untuk menyalakan dupa dan berucap lirih, "Terima kasih. Kau hebat sekali." Namun ia juga semakin tertutup. Ia tak lagi bersosialisasi dengan warga lain seperti dulu. Ia menjaga agar tidak ada seorang pun tahu tentang keberadaan kamar itu. Bahkan Sumi tak diizinkan menyentuh kunci pintunya. Beberapa kali Sumi bertanya, "Di kamar itu ada apa sih, Mas? Kok dijaga terus?"
Pak Wirya menjawab pendek, tempat doa. Nggak boleh diganggu. Dan itu cukup membuat Sumi tidak bertanya lebih jauh. Pada tahun kelima, tepat di bulan purnama ke-60, Pak Wirya menyembelih kambing dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena tua. Usianya sudah masuk kepala 5. Rambutnya mulai memutih, meski tubuhnya tetap tegap. Ia mulai lelah, tapi tak bisa berhenti. Perjanjian tidak mengenal istirahat. Tuyul hijau tidak menua. Ia tetap seperti di mimpi pertama, bocah perempuan berkulit hijau pucat, mata merah, senyum lebar. Dan kini, ia datang bukan hanya lewat mimpi, tapi kadang muncul di bayangan cermin, di pantulan air, atau di sudut mata saat Pak Wirya lengah. Tapi selama kambing tetap dikorbankan, ia tetap diam. Bekerja. Mencuri rejeki dari orang lain, menghisap keberuntungan dari para pesaing, dan mengalirkannya kepada sang tuan. Pak Wirya tak peduli siapa yang dirugikan. Ia tak peduli jika tetangganya bangkrut, atau warung di sebelah pasar tiba-tiba tutup. Yang penting, ia kaya. Ia bisa memberi Sumi segalanya. Ia bisa membuktikan pada dunia, bahwa hidup dari tahu bisa mengangkat martabatnya. Namun jauh di sudut hatinya, ada sesuatu yang mulai mengeras. Perasaan seperti hutang. Dan hutang itu, suatu saat, pasti akan ditagih. Tapi tidak sekarang. Masih ada waktu. Dan selama waktu itu belum tiba, ia akan terus memotong kambing. Akan terus meneteskan darah. Akan terus berbisik di depan kamar kecil yang selalu dikunci. Terima kasih. Jangan pergi dulu. Ucapan itu masih terngiang di benak Pak Wirya, namun ia tak lagi mengucapkannya sejak 3 bulan terakhir. Rutinitas memberi tumbal yang dahulu sakral, kini terasa seperti pekerjaan biasa, pengulangan yang membosankan. Ia tak lagi merasa takut pada tuyul hijau. 5 tahun kemakmuran telah menumpulkan insting bahaya yang dulu begitu tajam. Apalagi kini, urusan bisnis menguras hampir seluruh waktunya. Ia sibuk dengan ekspansi usaha tahu beku yang mulai menembus minimarket kota. Kambing betina terakhir dikorbankan sebulan lalu. Kini, bulan ke-6 di tahun ke-6 sudah mendekat, dan Pak Wirya bahkan tak sadar. Hari itu, kalender menunjukkan tanggal 29. Malamnya bulan akan penuh. Namun Pak Wirya malah menghadiri pertemuan bisnis di kecamatan. Ia pulang larut malam, matanya berat karena terlalu banyak menandatangani dokumen dan mendengar pembicaraan bertele-tele dari investor lokal. Sementara itu, Sumi sedang pergi ke kota bersama temannya. Ia ingin mencoba spa baru yang sedang tren. Sejak kaya, ia makin sering keluar rumah. Pak Wirya tak mempermasalahkan, bahkan merasa lega bisa sedikit bebas dari rengekan dan tuntutan istrinya. Lagi pula, selama uang mengalir, rumah tangga mereka seolah damai, meski tak lagi hangat. Malam itu, rumah besar mereka kosong. Sepi. Lampu-lampu tetap menyala terang, tetapi aura dingin menyelimuti dinding-dindingnya. Di dalam kamar yang selalu terkunci itu, dupa tidak dibakar, persembahan tidak disiapkan, dan darah tidak datang. Angin malam berembus pelan, membawa serta suara-suara asing. Seperti napas kecil. Seperti langkah ringan di lantai kayu. Seperti tawa lirih yang pernah terdengar hanya dalam mimpi. Pak Wirya terlelap di ruang tengah, televisi masih menyala. Matanya perlahan terpejam dalam lelah yang dalam. Lalu, jam dinding berdentang 12 kali. Di balik pintu kamar yang selama ini tertutup rapat, terdengar suara berderak. Pintu itu, yang semestinya hanya bisa dibuka oleh Pak Wirya sendiri, kini terbuka sedikit demi sedikit, tanpa sentuhan. Udara dingin menguar keluar, dan sebuah bayangan kecil melintas cepat di lorong rumah. Lalu terdengar tangisan. Tangisan lirih anak kecil. Tangisan yang tak wajar. Tangisan yang seperti menyayat langit-langit telinga. Esok paginya, Pak Wirya bangun dengan kepala berat. Punggungnya nyeri karena tertidur di sofa. Televisi masih menyala, memperlihatkan siaran berita pagi. Ia mengerjap, merasa ada yang aneh. Rumah terlalu sunyi. Tak ada suara Sumi, tak ada bau parfum menyengat seperti biasanya. Tak ada teriakan menyuruh pembantu membuatkan teh. Ia mengecek kamar. Kosong. Tempat tidur tak terganggu. Telepon Sumi tidak aktif. Mungkin belum pulang, pikirnya. Tapi firasat dalam dada mulai mengganggu. Pintu kamar tua di sudut barat kini terbuka setengah.
Dupa semalam belum dibakar. Gentong persembahan tampak kering. Wadah tembikar tak berisi apapun. Jantungnya mencelos. Dengan langkah panik, ia memeriksa sekitar rumah. Pintu belakang terbuka lebar, dan jejak kaki kecil tampak samar di tanah berembun, menuju kebun belakang. Dan di sanalah Sumi. Tubuhnya tergeletak miring di bawah pohon pisang, matanya terbuka menatap langit, namun kosong. Kulitnya tampak robek di beberapa bagian, terutama di leher dan dada. Yang paling mengerikan, dada kirinya bolong, seperti dicabik dengan kuku-kuku tajam. Darah? Tak ada. Baju mewahnya masih lengkap, tetapi tubuhnya kering, seperti habis disedot habis cairannya. Pak Wirya menjerit. Jeritan yang menggema ke seluruh penjuru rumah, memecah pagi yang dingin. Tetangga berdatangan. Polisi dipanggil. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematian Sumi. Tidak ada luka tusukan benda tajam biasa. Tidak ada jejak binatang buas. Dokter desa hanya menggelengkan kepala dan berkata, tubuhnya seperti mengering dari dalam. Tak masuk akal. Tapi bagi Pak Wirya, semuanya sangat masuk akal. Ia tahu persis. Ia lupa. Ia lalai. Ia mengabaikan perjanjian yang dulu ia tanda tangani dengan darah. Tuyul hijau telah menagih. Dan yang ditagih adalah istrinya. Tangis Pak Wirya bukan hanya karena kehilangan Sumi, tapi juga karena rasa bersalah yang membunuh. Ia ingat janji Ki Darmo, kalau kau lalai, tuyul itu akan menagih dengan nyawa. Bisa milikmu, bisa orang terdekatmu. Tapi ia tak pernah sabar. Kini, tuyul hijau telah mengambil tumbal yang tertunda. Bukan kambing. Bukan darah hewan. Tapi darah manusia. Dan bukan sembarang manusia, melainkan istri yang selama ini hidup dalam kemewahan hasil perjanjian terlarang. Pak Wirya mengunci diri dalam kamar rahasia malam itu. Ia menyalakan dupa, meletakkan bunga, dan menangis di hadapan altar. Ia meminta ampun, memohon, bahkan mencoba bicara langsung pada tuyul hijau. Maaf, maafkan aku. Aku akan ganti tumbal. Aku akan cari kambing terbaik. Aku akan beri kau lebih banyak darah. Tapi tidak ada suara. Tidak ada jawaban. Hanya bayangan di sudut ruangan yang tampak bergerak sendiri. Dan tawa lirih, perlahan muncul dari arah gentong tanah liat, makin keras, makin tinggi nadanya hingga berubah menjadi jeritan. Pak Wirya keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Matanya merah, tak bisa tidur. Ia bahkan menolak ikut dalam proses pemakaman Sumi. Ia hanya diam, memandangi tanah yang menelan tubuh istrinya, sambil menahan gemetar yang tak kunjung hilang. Ia tahu ini belum selesai. Tuyul hijau telah bangun. Dan mungkin ia lapar lagi. Sejak kematian Sumi, malam-malam Pak Wirya berubah menjadi labirin kesunyian dan jerit yang tak terdengar oleh siapapun. Rumah megah mereka kini terasa dingin seperti liang kubur. Lampu-lampu menyala tanpa alasan, hanya untuk mengusir bayangan yang terus bergerak sendiri di dinding. Para pembantu memilih mundur, satu persatu, karena merasa tidak enak tinggal di rumah itu. Suara langkah kecil, pintu berderit sendiri, bau amis darah yang muncul tiba-tiba, semuanya membuat mereka tak sanggup. Pak Wirya pun akhirnya tinggal sendiri. Ia mulai ketakutan dengan rumahnya sendiri. Kamar yang dulu menjadi altar pesugihan kini selalu terkunci dari luar dan dalam. Tapi terkadang, pintunya tetap terbuka sedikit. Tak ada yang menyentuh. Tak ada angin. Tapi selalu terbuka, seakan ada sesuatu yang menanti di baliknya. Sesuatu yang sabar, tapi marah. Dalam kepanikannya, Pak Wirya mencoba menebus kesalahan. Ia menyuruh seseorang membelikan 2 kambing betina muda yang sedang menyusui. Malam itu, bulan purnama kembali menyembul dari balik awan. Ia sembelih keduanya, memercikan darah ke lantai kamar tua seperti biasa. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi kali ini, tidak ada perasaan lega. Tidak ada keheningan magis seperti biasanya. Dupa terbakar tanpa aroma. Dan dalam keheningan itu, ia merasa dia sedang ditertawakan. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Pak Wirya tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia bermimpi tentang sosok kecil berbaju lusuh, berkulit hijau seperti daun busuk, dengan kuku panjang dan senyum menyeringai. Perempuan kecil itu tidak lagi diam. Ia mendekat, menyentuh pipi Pak Wirya, lalu berbisik pelan,
Giliranmu, Pak. Di siang hari, bayangan itu tetap mengikuti. Kadang ia melihat pantulan anak kecil dalam kaca kamar mandi, berdiri di belakangnya. Kadang ia mendengar suara langkah kecil di atap saat sedang makan. Kadang ia mencium aroma darah menyengat meski seluruh rumah dibersihkan dengan karbol. Tapi yang paling mengerikan adalah suara istri. Setiap tengah malam, dari dalam kamar terkunci itu, terdengar suara tangisan Sumi. Lirih, sedih, seolah memanggil namanya. Wirya, kenapa kamu biarkan aku? Kadang terdengar jerit kesakitan. Kadang terdengar suara tertawa perempuan, tapi bukan suara Sumi. Suara itu lebih tajam, lebih dingin, seperti kuku menggores kaca. Hari demi hari, tubuh Pak Wirya makin kurus. Wajahnya cekung, matanya merah, dan ia selalu memakai jaket bahkan di siang bolong. Ia mengurung diri di rumah, menolak semua tamu, memutus komunikasi dengan rekan bisnis. Beberapa warga mulai bergosip, Pak Wirya kesurupan atau mungkin dia ikut pesugihan. Tapi tak ada yang berani menanyakan langsung. Rumah itu sudah terlalu angker bagi mereka. Pada minggu kedua setelah kematian Sumi, Pak Wirya mulai berbicara sendiri. Ia duduk berjam-jam di depan kamar pesugihan, mulutnya komat-kamit. Kadang marah-marah, kadang menangis sambil memukul lantai. Suatu malam, ia keluar rumah dan berteriak ke langit, "Ambil saja aku. Ambil nyawaku. Jangan ganggu aku lagi." Tetangganya mengintip dari balik tirai. Tak ada yang berani mendekat. Semua takut, bukan hanya pada Pak Wirya, tapi pada sesuatu yang mungkin sedang berdiri di belakangnya. Dan benar saja. Malam itu adalah akhir dari semuanya. Pagi hari, tetangga sebelah rumah melihat pintu pagar rumah Pak Wirya terbuka. Biasanya selalu terkunci. Awalnya mereka ragu masuk, tapi perasaan aneh membuat salah satu dari mereka memberanikan diri. Ia mengetuk, memanggil. Tak ada jawaban. Begitu masuk ruang tamu, bau menyengat langsung menyeruak. Bukan bau bangkai, tapi bau darah yang basi, tercampur dupa hangus. Ruangan gelap meski pagi sudah tinggi. Mereka menemukannya di kamar pesugihan. Tubuh Pak Wirya duduk bersila, punggung bersandar pada dinding, matanya melotot membiru. Mulutnya terbuka seperti sedang menjerit, namun tak ada suara. Tubuhnya bukan hanya mati. Tubuhnya seperti habis dikeringkan. Kulitnya menempel ke tulang, layaknya keripik gosong. Jari-jarinya bengkok, membatu dalam posisi menahan sakit yang luar biasa. Di lantai kamar, darah kambing yang ia berikan sebelumnya telah mengering. Tapi ada noda lain yang lebih segar, berceceran di lantai darah manusia. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada luka terbuka. Tapi tubuh Pak Wirya kosong. Seperti isi tubuhnya dihisap dari dalam. Jasadnya seperti kantung kulit yang ditiup lalu ditusuk perlahan hingga semua udara, atau darah, keluar tanpa bekas. Polisi datang. Wartawan menyusul. Tapi semuanya bungkam soal kamar pesugihan. Tidak ada yang berani menyentuh altar, dupa, atau gentong tanah liat yang kini pecah di sudut ruangan. Malam itu, satu suara kecil terdengar di antara keheningan rumah yang kini menjadi TKP. Suara tawa seorang anak perempuan. Dan beberapa warga bersumpah, mereka melihat bayangan kecil berlari di halaman belakang. Kematian Pak Wirya menjadi buah bibir sebulan penuh. Semua orang sepakat, itu bukan kematian biasa. Tapi tak ada yang berani menyebut nama tuyul hijau secara terang-terangan. Rumahnya dibiarkan kosong. Tidak ada yang mau membeli. Bahkan setelah pemerintah desa hendak menyitanya, seorang pegawai mendadak jatuh sakit misterius hanya 1 hari setelah masuk ke dalamnya. Kini, rumah itu terbengkalai. Penuh debu dan daun kering. Tapi setiap malam purnama, para warga mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari dalam. Suara langkah kecil yang berlari di lantai kayu tua masih terngiang di telinga sebagian warga Karangjati ketika berita pemakaman Pak Wirya tersebar pagi itu. Tubuhnya yang ditemukan dalam keadaan mengering dengan mata melotot membuat geger satu desa. Namun lebih dari itu, semua orang tahu, ini bukan kematian biasa. Ini bukan karena penyakit, bukan karena usia. Ini, karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap, yang sudah lama mereka bisikan di balik tembok dan tirai rumah masing-masing. Warga berkumpul di halaman rumah Pak Wirya, namun suasananya jauh dari biasa. Tak ada isak tangis dari keluarga, karena memang tak ada lagi keluarga yang tersisa. Tak ada lagu tahlilan yang lantang.
Yang ada hanya gumaman doa dan wajah-wajah cemas. Bahkan para tokoh agama di desa itu sempat berunding di musola sebelum akhirnya sepakat mengurus jenazah. Tapi bukan karena semangat membantu, melainkan karena takut. Takut jika jenazah dibiarkan, akan lebih buruk lagi akibatnya. Pukul 10 pagi, jenazah Pak Wirya dibawa menggunakan keranda yang telah disiapkan terburu-buru. Peti ditutup rapat, karena warga tak ingin melihat isi di dalamnya lagi. 5 orang lelaki dewasa menggotong keranda, sementara yang lain berjalan di belakang, membaca ayat suci. Matahari bersinar terik, namun anehnya hawa di sekitar terasa dingin, seolah awan kelabu menyelimuti satu titik di atas arak-arakan jenazah itu saja. Kuburan Pak Wirya diputuskan berada di ujung pemakaman desa, tak jauh dari semak liar dan pohon beringin tua. Saat mereka sampai di lokasi, tanah makam yang telah digali malam sebelumnya tampak berubah. Tanah yang biasanya lembut kini mengeras seperti batu. Cangkul yang diayunkan oleh 2 orang penggali memantul berkali-kali. Seolah bumi menolak tubuh Pak Wirya. Salah satu lelaki tua yang dikenal sebagai tukang gali makam, Pak Sarman, mengusap keringatnya sambil mengeluh, tanahnya keras sekali, padahal semalam sudah digali. Ini aneh. Warga hanya diam, tapi wajah mereka tegang. Ada yang mulai menggumamkan istighfar. Ada pula yang menyilangkan jari di balik kain sarung, kebiasaan lama untuk menolak bala. Beberapa menit kemudian, suara gemuruh pelan terdengar dari liang lahat. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Seperti gemuruh halus yang hanya bisa didengar oleh telinga-telinga yang waspada. Saat cangkul terakhir membuka jalur ke dasar liang, bau amis dan panas lembab menyeruak dari bawah. Asap tipis mengepul, dan air mulai muncul dari dasar lubang. Bukan air biasa, warnanya agak kekuningan, hangat seperti kuah basi. Sumpah demi Allah, ini bukan tanah biasa, ucap salah satu pemuda dengan suara gemetar. Mereka mencoba menyerap air itu dengan karung goni, namun tak ada yang berubah. Liang lahat mendadak berubah seperti kubangan lumpur mendidih. Para pemikul jenazah mulai ragu menurunkan peti. Tapi jenazah tetap harus dikuburkan. Akhirnya, dengan was-was dan banyak istighfar, mereka menurunkannya perlahan. Saat tali jenazah ditarik ke bawah, suara seperti isakan terdengar dari balik kerumunan. Tangisan pelan, anak kecil, perempuan. Semua orang menoleh. Tapi tak ada anak kecil di sana. Hanya orang dewasa, dan beberapa lansia. Beberapa warga langsung pucat. Itu suara tuyul, bisik seorang perempuan sambil menggenggam tasbih erat-erat. Saat peti menyentuh dasar liang, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Cairan merah tua, hampir hitam, merembes dari sela-sela tutup peti. Darah. Tapi bukan darah segar. Warnanya pekat, menghitam, dan baunya tajam menyengat, seperti daging busuk yang direndam dalam minyak jelantah. Cairan itu mulai naik ke permukaan liang, mencampur lumpur panas di bawahnya. Seorang pemuda yang memegang ujung tali berteriak dan melepaskannya tiba-tiba, lalu ambruk, pingsan. Panik menyebar cepat. 2 orang yang lain buru-buru menarik pemuda itu menjauh dari liang. Sementara seorang ibu tua berteriak keras dan mendadak menggeliat di tanah. Matanya terbalik, mulutnya berbusa. Ia kerasukan. Dari mulutnya keluar suara asing, berat, dan menyeramkan. Suara itu berkata, perjanjian dilanggar. Tubuhnya tak diterima bumi. Seketika semua hening. Yang lain membisu, tak tahu harus berbuat apa. Imam desa yang memimpin tahlilan hanya bisa menggenggam kitab suci dan membaca ayat sebanyak mungkin. Akhirnya, peti ditimbun tanah dengan tergesa, tanpa upacara lanjutan, tanpa doa panjang. Tanah ditimbun meski masih berlumpur panas. Orang-orang menatap ngeri ke arah makam, seolah bisa melihat sesuatu keluar dari bawah sana. Selesai pemakaman, sebagian warga langsung meninggalkan tempat dengan langkah tergesa. Beberapa ibu menangis ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam. Rumah Pak Wirya, yang sempat dibiarkan terbuka untuk tahlilan, kini digembok rapat. Bahkan perangkat desa memutuskan untuk mengunci pagar rumah dengan rantai besi, dan memasang tulisan, dilarang masuk, milik desa. Namun desas-desus tak berhenti. Ada warga yang mengaku melihat perempuan kecil berkulit hijau duduk di atas nisan Pak Wirya pada malam berikutnya. Ada pula yang mengaku mendengar suara anak-anak tertawa di halaman belakang rumah yang sudah kosong. Seorang warga bahkan mengalami mimpi buruk berulang kali. Dalam mimpinya, Pak Wirya mengulurkan tangan dari dalam makam, meminta tolong, matanya penuh darah. Sejak itu, pemakaman desa menjadi sunyi.
Orang-orang tak lagi berani berziarah saat malam Jumat. Bahkan siang pun terasa mencekam. Nisan Pak Wirya ditumbuhi jamur hitam, dan tanahnya tak pernah benar-benar kering. Selalu lembab, seperti baru diguyur hujan, meski langit cerah selama seminggu penuh. Cerita tentang Sumi dan Pak Wirya pun menyebar hingga keluar desa. Mereka menjadi contoh kelam, bagaimana pesugihan bisa mengangkat seseorang dari kemiskinan, tapi juga menenggelamkannya jauh ke dalam jurang kutukan. Dan tuyul hijau, entah kemana ia pergi. Tapi sebagian orang percaya, makhluk itu belum lenyap. Ia hanya bersembunyi, menunggu tuan baru. Menunggu perjanjian baru. 3 hari setelah pemakaman Pak Wirya yang penuh kejanggalan itu, langit Karangjati diselimuti mendung pekat meski tak ada prediksi hujan. Angin bertiup ganjil dari arah utara, membawa bau gosong dan amis yang membuat orang merinding. Suasana desa berubah. Terasa lebih berat, lebih muram. Jalanan yang biasanya ramai oleh anak-anak sepulang sekolah kini sepi. Tak ada suara riuh pasar pagi. Tak ada tawa. Seolah desa itu ikut berkabung atau menahan napas. Warga masih belum berani mendekati rumah Pak Wirya. Bangunan megah dengan tembok tinggi dan pagar besi hitam itu kini berdiri muram seperti bangkai raksasa. Jendela-jendelanya tertutup debu, dan halaman yang dulu terawat kini dipenuhi rumput liar dan daun kering. Seorang tetua desa bahkan berkata, rumah itu seperti tidak bernyawa. Tapi juga bukan kosong. Pada malam keempat setelah pemakaman, seorang pemuda desa bernama Bagas yang sedang pulang dari ronda malam, mengaku melihat sosok anak perempuan kecil duduk di atas atap rumah Pak Wirya. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke langit sambil mengayun-ayunkan kakinya. Dari kejauhan, rambutnya panjang menjuntai dan kulitnya tampak kehijauan memantulkan cahaya bulan. Bagas membeku di tempat. Namun sebelum ia sempat memanggil siapapun, sosok itu menoleh padanya dan tersenyum lebar, dengan mata merah menyala dan gigi-gigi kecil runcing menonjol dari bibir tipisnya. Bagas lari terbirit-birit, tak sempat membawa sandal. Subuh harinya, ledakan terdengar dari arah rumah Pak Wirya. Suaranya bukan seperti bom atau petasan, melainkan semacam hentakan besar yang menekan udara dan membuat kaca jendela rumah-rumah sekitar bergetar. Ketika warga berlari keluar, mereka melihat sesuatu yang mustahil. Rumah Pak Wirya terbakar. Namun tidak ada api yang terlihat. Tidak ada kobaran merah atau asap tebal. Tapi jelas-jelas rumah itu hangus dijilat sesuatu. Dindingnya menghitam, atapnya runtuh satu persatu, dan suara retakan terdengar seperti tulang manusia yang patah. Api yang tak terlihat, tapi memakan segala hal. Bahkan kios tahu besar di depan rumah, tempat Pak Wirya dulu berdagang setelah kaya, ikut meleleh seperti lilin yang disiram panas. Ubin-ubin terangkat. Pagar besi meleleh. Tapi tidak ada titik api. Tidak ada percikan. Hanya kehancuran yang menjalar seperti makhluk hidup, pelan, pasti, mematikan. Beberapa warga yang mencoba mendekat mengaku mendengar suara tawa kecil, riang dan nyaring, bercampur suara jeritan samar. Seolah rumah itu bukan hanya terbakar, tapi mengusir semua sisa kenangan manusia yang pernah tinggal di dalamnya. Warga tak bisa berbuat apa-apa. Pemadam kebakaran dari kecamatan dipanggil, tapi saat mereka sampai, yang tersisa hanya abu hitam yang dingin, tak berasap. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Tak ada bukti korsleting. Tak ada bahan bakar. Bahkan pohon-pohon di sekitar rumah tidak terbakar sama sekali. Seolah api itu hanya memilih satu target, rumah Pak Wirya dan segala dosa yang tersimpan di dalamnya. Dan yang paling aneh, tanah di bekas rumah itu kini menjadi retak-retak dan kering. Tak bisa ditanami apapun. Beberapa warga mencoba menanam singkong, tapi hasilnya hanya akar hitam membusuk. Seorang pengusaha muda yang tertarik membeli lahan itu untuk rumah makan, tiba-tiba membatalkan niatnya setelah bermimpi didatangi sosok perempuan kecil yang berkata, "Ini rumahku. Pergi." Kini, tempat itu menjadi bangunan kosong penuh semak, ditinggalkan waktu. Papan tua bertuliskan, "Dijual, telah miring." Sebagian catnya terkelupas, dan tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membangun kembali. Desa Karangjati lambat laun kembali tenang. Pasar kembali ramai, meski tak seceria dulu. Orang-orang bicara lebih pelan, lebih hati-hati. Terutama ketika topik tentang pesugihan muncul. Nama Pak Wirya dan istrinya, Sumi, menjadi semacam pelajaran hidup yang tak diajarkan di sekolah tapi meresap dalam benak setiap anak. Mereka yang dulu mengagumi rumah megah itu kini hanya melihat puing-puing dan bertanya dalam hati,
Apakah harga kekayaan benar-benar layak dibayar dengan nyawa? Beberapa tahun kemudian, seorang penulis dari kota datang ke desa itu. Ia ingin menulis tentang fenomena mistik dan kisah pesugihan desa. Tapi setiap kali ia mewawancarai warga, mereka hanya menggeleng pelan. Tidak satu pun dari mereka mau bicara banyak. Mereka hanya mengatakan satu kalimat, yang terus diulang dari mulut ke mulut. Kalau kau dengar suara anak kecil menangis dari atap, jangan pernah menoleh. Kini, setiap anak Karangjati tumbuh dengan cerita itu tertanam dalam jiwa mereka. Dan setiap orang dewasa tak lagi menertawakan hal-hal yang tampak aneh di malam hari. Tidak ada yang berani lewat depan rumah tua itu saat malam tiba. Bahkan anjing pun tak menggonggong di sana. Rumah itu, dan kisah di baliknya, menjadi semacam penanda dalam sejarah kecil desa, bahwa kekayaan instan yang datang terlalu mudah pasti membawa harga. Harga yang mungkin tak sanggup dibayar dengan uang atau darah, karena kadang, yang ditagih adalah jiwamu. Dan tuyul hijau masih menunggu.